Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Sobat Mangga Indonesia. Di hari yang cerah ini kita ingin sharing buat sobat semuanya ya. Kita ingin sharing bagaimana cara kita melakukan pemangkasan ataupun pruning pada tanaman mangga kita. Untuk hari ini kita ingin sharing pengalaman kita, bagaimana cara kita membentuk tanaman mangga sehingga menjadi rimbun dan memiliki kanopi yang bagus. Nah, di depan kita ini ada salah satu tanaman mangga yang hari ini akan kita lakukan pruning ataupun pemangkasan tahap kedua. Seperti yang sobat perhatikan, ini tanaman mangga jenis Red Ivory, dan sekitar 3 bulan yang lalu kita telah melakukan pruning ataupun pemangkasan tahap pertama di bagian ini. Dan alhamdulillah hari ini dia telah memiliki 3 cabang. Yang dulunya di sini semua ada 4 cabang. Seperti sobat lihat, ini ada satu lagi cabangnya yang telah kita buang dulunya di bagian ini. Nah, kita cuma merawat 3 cabang, dan 3 cabang ini telah memiliki ukuran yang cukup tinggi ukurannya. Dan hari ini kita akan melakukan pemangkasan tahap kedua. Oke sobat. Nah, begini bentuk daripada pohonnya. Telah memiliki ketinggian hampir mencapai 1 meter. Dalam pemangkasan tahap kedua, kita bisa melakukan di 2 posisi seperti sobat lihat. Ini salah satu tunas yang kita rawat di antara 3 tunas. Sini ada cincin pertama, di sini ada cincin bagian kedua sobat. Ini dia cincin kedua. Demikian juga di bagian yang ini cincin pertama dia, artinya lokasi pemisah antara bagian pertama dan bagian kedua. Ini cincin keduanya. Oke, demikian juga di cabang sebelahnya ada cincin pertama dan cincin kedua. Nah, hari ini kita akan melakukan pemangkasan untuk pohon mangga yang ini untuk menjaga pembentukan kanopi agar lebih bagus nantinya. Karena jika tidak kita pangkas, maka pohon mangga ini makin lama dia akan makin tinggi ke atas, tidak akan mengeluarkan cabang yang arahnya ke samping. Jadi untuk hari ini kita akan pangkas. Untuk lokasi pangkasnya sendiri kita akan melakukan di bagian tunas ataupun cincin kedua. Seperti sobat lihat, cincin pertama, cincin kedua. Namun jika seandainya cincin ini atau bagian pertama ini memiliki jarak yang cukup jauh, misalnya dari sini sampai kemari cuma 1 cincin, maka kita akan pangkas di cincin pertama. Jadi yang menentukan di mana lokasi kita pangkas adalah di mana letak ataupun jarak yang kita harapkan dari bagian pemangkasan tahap pertama ke pemangkasan tahap kedua. Untuk di tempat kita biasanya melakukan pemangkasan dengan jarak sekitar 1 jengkal. Jadi kalau kita ukur, nah ini sobat, dari bagian bawah ke bagian atas memiliki jarak 1 jengkal. Jadi kita akan menggunakan atau memangkas di bagian cincin kedua. Yang perlu sobat perhatikan pada saat kita akan memangkas adalah posisi gunting. Ini gunting yang kita gunakan. Oke, pastikan guntingnya memiliki sudut kemiringan 45 derajat. Gini, atau seperti ini, berbentuk mereng. Tujuannya kenapa? Agar nanti getah yang keluar dari lokasi yang kita pangkas ini, dia akan lebih cepat mengering. Oke sobat, ini dia. Kita pangkas bentuk begini. Dan untuk jarak yang ini, antara cincinnya di tempat pangkas, itu tidak perlu terlalu jauh. Mungkin kalau untuk pohon jenis durian dipangkas agak jauh, tapi untuk mangga tidak perlu cukup jauh. Cukup segini aja, tidak perlu terlalu jauh ya. Oke, kita pangkas sekarang dengan kemiringan 45 derajat. Oke, jadi bentuknya seperti ini sobat, miring ke samping. Harapan kita nanti di bagian ini pada saat keluar getahnya, dia akan langsung turun ke bawah sehingga lebih cepat mengering nantinya. Oke sobat, demikian juga untuk bagian yang ini kita pangkas kembali dengan cara yang sama, yaitu dengan sudut kemiringan 45 derajat. Oke, bagian kedua kita lanjut ke bagian ketiga di bagian ini. Oke, nah beginilah
bentuk daripada tanaman mangga kita setelah kita lakukan pemangkasan tahap kedua. Insya Allah nanti sekitar 1 atau 2 bulan ke depan di bagian ini akan kembali keluar tunas seperti kejadian di bagian ini dulunya. Nah, setelah dia keluar tunas, kita akan merawat 2 ataupun 3 cabang. Kita lihat dulu nanti bagaimana bentuk ataupun arah tunas-tunas yang keluar. Seandainya arahnya cukup bagus, tidak saling mengganggu, kita akan rawat 3 tunas. Tapi jika seandainya saling bentrok ataupun saling berdekatan di tiap bagian yang ini, kita cuma akan merawat 2 cabang aja. Jadi jika ada pertanyaan berapa cabang yang dirawat, jawabannya tergantung daripada bentuk tunas nantinya, bisa 2 ataupun bisa 3. Oke sobat, untuk pohon-pohon mangga yang telah kita lakukan pruning dulunya, yuk kita cek bagaimana kondisinya sekarang. Oke sobat ya, ini merupakan salah satu pohon mangga yang juga dulu kita lakukan pruning ataupun pemangkasan dengan jarak yang sama seperti pohon yang tadi. Seperti sobat lihat, di sini dulu udah kita pangkas di bagian ini, dan kemudian di bagian atasnya kita cuma merawat 2 bagian aja, 2 tunas ya. Ini dulu tunas yang kita rawat 2. Demikian juga di bagian yang ini kita rawat 2. Nah, di sebelah sini dulu pertama kita rawat 2 juga. Namun salah satu bagian yang ini pertumbuhannya lambat, akhirnya kita buang. Kita rawat 2 di bagian atasnya. Oke, jadi dengan kita lakukan pruning ataupun pemangkasan, maka pohon mangga kita akan memiliki kanopi atau bentuk yang bagus. Seperti sobat lihat yang ini ya. Oke. Nah, untuk sobat-sobat mangga Indonesia yang ingin memiliki pohon mangganya dengan bentuk yang bagus sehingga memiliki percabangan yang mantap, yang menarik, seperti sobat lihat juga pohon-pohon mangga di kebun kita semuanya memiliki arah percabangan yang mengarah ke samping, tidak ada yang tinggi ataupun mengarah ke atas. Semuanya kita berbentuk oval atau bulat dan mengarah ke samping. Semua ini berkat pembentukan cabang yang kita lakukan semenjak pohon mangga ini berukuran kecil, yaitu setelah kita tanam umur 3 bulan kita lakukan pemangkasan tahap pertama, kemudian 3 bulan setelahnya kita lakukan lagi pemangkasan tahap kedua. Alhamdulillah berkat perawatan dan pemangkasan yang teratur, kita memiliki pohon mangga dengan bentuk kanopi yang bagus sobat. Oke sobat, ini adalah pohon mangga kita. Alhamdulillah di bagian ini untuk umurnya sendiri telah berumur sekitar 2 tahun 3 bulan, dan di beberapa tempat ini udah saling bertabrakan daunnya. Contohnya yang ini, karena pohon mangga kita tanam dengan menggunakan sistem UHDP ataupun sistem jarak sangat rapat sobat. Dan jarak yang kita gunakan di sini adalah 2,5 kali 3,5 meter. Oke sobat, sekian sharing kita, semoga bisa bermanfaat, juga bisa memberikan pengetahuan baru untuk sobat-sobat pemula yang baru menanam tanaman mangga. Untuk para senior, mohon masukannya jika ada informasi yang kita berikan kurang tepat, boleh kritik dan sarannya di kolom komentar di bawah. Untuk sobat-sobat semuanya yang belum subscribe, silahkan di subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel Mangga Indonesia. Jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas dukungannya. Semoga sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.